pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, sejumlah ruas jalan di wilayah ibu kota macet, salah satunya di ruas Tol Jor TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik terjebak antrean panjang saat melintasi jalan raya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemacetan yang didominasi mobil pribadi terjadi di ruas Tol Jor TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan, Senin siang. Kendaraan yang mengarah ke Lebak Bulus dan Pasar Rebo ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang akan melaksanakan mudik lokal ke sanak saudara di berbagai wilayah di Jabodetabek. Ruas jalan desa Bandar Kedung, Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga macet karena ribuan kendaraan memadati jalur ini. Hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalur tepat di atas jembatan. Kepadatan lalu lintas ditambah dengan adanya mudik lokal warga sekitar. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terus terjadi hingga hari raya kedua besok. Pemirsa, kita langsung menuju ke gerbang tol Cikatama untuk melihat kondisi lalu lintas di sana bersama dengan Nadia Valerie. Selamat sore Nadia, bagaimana saat ini situasi lalu lintas di sana di hari Lebaran hari ini? Ya, selamat sore Syafa Wilson dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk Anda pemirsa. Semoga Lebaran tahun ini membawa keberkahan untuk Anda dan keluarga. Kami informasikan Syafa Wilson dan juga pemirsa, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 sore hari ini perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Situasinya terpantau ramai, lancar dan kondusif. Tidak terpantau adanya titik antrian kendaraan ataupun titik potensi kemacetan, baik untuk dari arah Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang dan sekitarnya, dan juga arah sebaliknya dari arah Bandung, tol Cipularang dan sekitarnya menuju kembali ke Jakarta. Saat ini Wilson dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada hari Lebaran 2022 ini untuk pemudik jarak dekat yang masih diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik pada hari ini, tadi tepat pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, Korlantas Polri sudah memperlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya dimulai pada kilometer 47 hingga kilometer ke-70. Untuk skema kontraflow ini ada satu lajur yang dipersiapkan dari arah Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang dan sekitarnya, sementara dua lajur untuk arah sebaliknya atau dari arah Bandung menuju kembali ke Jakarta. Skema kontraflow ini Wilson, Syafa dan juga pemirsa tadi dimulai pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, namun belum dapat diprediksi kapan skema kontraflow ini akan berakhir karena sifatnya ini merupakan diskresi kepolisian ataupun bersifat situasional menyesuaikan bagaimana kondisi volume kendaraan di lapangan.
Kami informasikan Wilson, Syafa, dan juga pemirsa bahwa sejauh ini meskipun situasinya ramai lancar namun terpantau sudah ada penurunan jumlah volume kendaraan secara signifikan jika dibandingkan dengan kondisi beberapa hari belakangan ini yang merupakan puncak arus mudik Lebaran 2022. Di ruas tol Jakarta Cikampek tercatat untuk lonjakan volume kendaraan ini pada puncak arus mudik terjadi pada Jumat 29 April 2022 lalu dengan angka volume kendaraan ini tercatat ada sebanyak 105.000 lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun saat ini jumlahnya sudah mengalami penurunan bahkan mencapai 100% lebih hingga saat ini totalnya sudah mencapai 50.000 kendaraan dan diperkirakan angka ini akan terus mengalami penurunan hingga nantinya diprediksi akan terjadi puncak arus balik Lebaran yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, atau prediksinya terjadi pada akhir pekan pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022 mendatang. Pada puncak arus balik Lebaran ini, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, diperkirakan akan ada sekitar 78.000 hingga 137.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembali ke studio, Wilson, Syafa. Terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, stasiun Pasar Senen ternyata justru dipadati penumpang pada Hari Raya Idul Fitri. Tiket untuk hari ini dan besok ludes terjual untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang justru terjadi di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski puncak arus mudik berakhir kemarin, namun lonjakan penumpang masih terus terjadi. Pihak Stasiun Pasar Senen mengungkapkan jumlah penumpang hari ini mencapai 18.200 penumpang. Bahkan untuk hari ini dan besok, tiket di Stasiun Pasar Senen sudah habis terjual. Mayoritas masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota pada Hari Raya ini adalah mereka yang kehabisan tiket menjelang Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Stasiun Pasar Senen menambahkan 2 unit kereta api tambahan bagi para penumpang. Para penumpang juga diimbau agar memperhatikan estimasi waktu perjalanan minimal 3 jam sebelum keberangkatan sudah tiba di Stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Salam Rahmat Purwadi Hartono, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan melihat kondisi terkini di Stasiun Senen dan juga Pelabuhan Merak. Kita menuju ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Sudah ada Kevin Pakan di sana. Selamat sore, Kevin. Apakah di hari Lebaran ini masih ada pemudik? Ya, selamat sore, Syafa, Wilson, dan pemirsa, bahwa memasuki hari Lebaran 1443 Hijriah, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau masih ramai. Di mana berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang hingga pada sore hari ini, kami melihat bahwa untuk para penumpang ini terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan ke sejumlah tempat yang ada khususnya di Pulau Jawa. Dan juga Syafa dan Wilson dapat kami informasikan bahwa berdasarkan data dari pihak PT KAI, di mana untuk hari ini setidaknya ada sebanyak 18.200 penumpang yang akan melakukan perjalanan, di mana kalau melihat atau dibandingkan dari hari sebelumnya, data ini mengalami penurunan namun tidaklah banyak, yakni hanya sebesar 3%, di mana kalau melihat data di hari kemarin, yakni hanya sebanyak 18.800 penumpang. Dan memang tadi kami sempat bertanya begitu kepada sejumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Tadi pihaknya mengatakan bahwa mengapa melakukan perjalanan di hari Lebaran. Tadi pihaknya menuturkan bahwa memang cukup beragam, ada yang baru mendapatkan cuti begitu dari kantornya, kemudian ada yang baru atau memang ada acara di kampung halaman setelah Lebaran tersebut. Dan memang tadi kami sempat bertanya juga terkait bagaimana dengan persyaratan perjalanan untuk menggunakan kereta api jarak jauh. Tadi pihak dari para calon penumpang menuturkan bahwa bagi penumpang yang nantinya sudah melakukan vaksin booster, tidak lagi memerlukan menyertakan begitu surat keterangan bebas COVID-19. Dan juga untuk para penumpang yang sudah melakukan atau baru dosis kedua, ini masih memerlukan adanya surat keterangan bebas COVID-19. Dan juga Syafa dan Wilson dapat kami informasikan bahwa nantinya untuk tanggal 3 Mei, yakni pada hari esok, sampai dengan tanggal 7 Mei, pihak dari PT KAI memastikan bahwa untuk ketersediaan tiket masih sangat tersedia. Namun memang tidak bisa dipungkiri,
bahwa terdapat peningkatan penumpang di tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei yang diprediksi tersebut, yakni sebesar 40 hingga 75% saja. Untuk itu pihak dari PT KAI terus mengimbau bahwa masyarakat untuk bisa mempersiapkan segala persyaratan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Dan juga pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kevin, kalau di Pelabuhan Merak memang masih cukup terjadi antrian kendaraan untuk nantinya masyarakat atau pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Memang untuk jumlah dari pengendara di hari Lebaran ini memang mengalami penurunan. Memang prediksi dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa 2 hari menjelang Lebaran, ini memang penurunan angka terjadi karena arus mudik sudah terlewati di 3 hari atau 4 hari menjelang Lebaran. Kalau jumlah sendiri memang sebanyak kurang lebih, untuk kendaraan mobil sendiri sebanyak 102.000 kendaraan roda 4 sudah menyeberang dari Merak menuju Bakahuni. Untuk jumlah penumpang mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi di 2019 kurang lebih hanya di sekitar 100.000. Namun yang ini sudah masuk di Pelabuhan Bakahuni menyeberang ke, maksud kami dari Merak ke Bakahuni, itu sudah sebanyak 826.000 penumpang. Ini sudah menyeberang dari Merak ke Bakahuni. Ini memang terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 7-10% penumpang. Dan juga mengenai tiket di ASDP, nantinya untuk masyarakat dapat memantau tiket atau ketersediaan slot untuk hari ini sampai besok di Instagram ASDP 191. Sekali lagi dapat saya ulangi, di Instagram ASDP-nya adalah ASDP 191. Di sana ada informasi-informasi yang bisa dipantau lebih langsung oleh masyarakat yang akan mudik di besok hari, mungkin di 1 hari menjelang 1 hari setelah Lebaran maksud kami. Dan mengenai juga himbauan dari pihak ASDP bahwa untuk tetap bisa melakukan verifikasi pemesanan tiket selalu melalui online, jangan pernah melalui calo atau beberapa tempat-tempat yang tidak resmi. Memang ada yang tempat resmi ya, seperti ada minimarket, ada supermarket, itu bisa membeli tiket di sana. Jadi jangan sampai go show atau baru datang di pelabuhan Anda baru beli tiket, karena ini akan memperlambat perjalanan Anda dan juga pastinya memperlambat kendaraan yang ada di belakangnya. Untuk cuaca sendiri juga dari pihak ASDP menghimbau kepada kendaraan roda 2 khususnya motor, karena cuaca yang cukup berbeda-beda di sini ya. Jadi hari ini tadi pagi hingga siang sempat hujan deras, sore hari ini cerah ada matahari, besok mungkin bisa panas pantauan kami. Jadi untuk pengendara khususnya motor untuk bisa mempersiapkan mantel hujan atau juga pakaian hangatnya ketika akan menyeberang dari Merak ke Bakahuni. Dan juga Lusana Syafa, karena ini bertepatan hari Lebaran, kami dari segenap kru tim Merak ingin memberikan pantun sedikit. Kita akan memberikan pantun untuk Lebaran pada hari ini, yaitu makan gandum bareng sama si ikan patin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, kembali ke studio. Ya, terima kasih Mahathir Muhammad langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada Kevin Pakan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain membawa anggota keluarga, ada pula pemudik yang membawa serta hewan peliharaannya ke kampung halaman. Pemudik harus memastikan hewan-hewan mereka tetap aman dan nyaman selama di perjalanan meski menerjang kemacetan. Seorang pemudik tujuan Yogyakarta membawa serta hewan-hewan peliharaannya ke kampung halaman. Ia dan keluarga mudik menggunakan mobil pribadi dengan melintasi tol Jawa. Selain membawa putranya, ada 3 hewan yang turut dibawa, yakni seekor anjing Australian Shepherd bernama Mixel, serta 2 ekor kucing bernama Poci dan Mochi. Kalau saya bawa hewan itu karena pertama kalau dititipin biasanya dia tidak akan mau makan. Nah itu saya tidak tega. Yang kedua nggak ada yang menjaga di rumah. Jadi setiap mudik mesti saya bawa. Pemudik ini mengaku mudah mengatasi perjalanan mudik dengan membawa hewan peliharaan. Sebab menurutnya hewan peliharaannya mudah diatur. Selain itu, mudik dengan hewan peliharaan bukan kali pertama dilakukan. Dari Subang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh
Diduga karena kesal motornya dijual, seorang adik tega membunuh kakaknya sendiri di Batang, Jawa Tengah pada malam takbiran. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.